sharing lagi ya. Hari ini temanya saya mau bikin masakan Manado. Saya bukan orang Manado, tapi saya pernah sharing sama orang Manado cara masak makanan Manado yang enak. Ayam woku ya. Ini boleh sharing sama orang Manado. Ini saya pakai 1,5 ekor ayam yang saya bagi 8. Ini ayam woku ini bumbu-bumbunya harus berani karena dia nanti kita makan sama bumbunya aja dengan nasi panas itu udah gurih. Kalau untuk sop ikan, ini juga saya mau bikin sop ikan Manado di Beautika, restoran Beautika. Itu makan sop ikan, enak, seger. Terus udah gitu dia bumbunya very light, bening, tapi dimakannya enak. Yang penting di sini pasti ikannya harus seger. Di sini saya pakai 2 ekor ikan kerapu yang nggak terlalu besar. Ini ikannya cuma sekilo 2 ekornya. Jadi saya cuma potong-potong untuk dibikin sop seperti ini. Ya, ini udah dibersihin, isi perutnya udah dibuang. Nah, terus satu lagi, ini makanan yang di warteg-warteg juga suka masak. Ini namanya kembang pepaya. Dia aslinya rasanya pahit, tapi kalau kita pinter ngolahnya, pahitnya ini bisa hilang. Cara ngolahnya si kembang pepaya ini cuma saya rebus dengan air mendidih, terus kita kasih 1 sendok teh kapur sirih, kita rebus selama pas dari mendidih kita masukin, terus udah gitu kita kasih kapur sirih, airnya udah larut semua dengan kapur sirih, terus kita godok ini kira-kira 5 menit di air yang mendidih. Setelah itu kita saring, terus kita godok lagi dengan air garam. Air garamnya kira-kira 1 sendok makan. Ini untuk 1 kilo kembang pepaya ya. Godok lagi, terus 5 menit setelah dia kerebus atau kegodok, terus kita saring, kemudian kita rebus sekali lagi dengan air garam biar air kapur sirihnya hilang, juga pahitnya juga ke bawah hilang. Jadi ini yang tinggal, ini cuma kembang pepaya yang nggak terlalu pahit tapi tetap ada rasa semu-semu pahitnya. Juga ini saya pakaiin teri nasi kira-kira 125 gram yang saya rendam, nanti kita goreng garing. Terus untuk si kembang pepaya ini bumbunya simple. Saya cuma mau tumis dengan bawang merah, ini 10 siung, terus 5 siung bawang putih, nanti cuma kita iris-iris, sama cabai rawit. Cabai rawitnya ini tergantung selera ya. Ini saya pakai 10 buah cabai rawit yang nanti kita iris miring-miring, sama 3 lembar daun salam. Nah, ini untuk kembang pepaya. Terus untuk kita kembali lagi ke ayam woku, ini saya pakai 1,5 ekor ayam, saya potong 8, bumbunya lumayan banyak. Nanti ini bumbunya kalau ayam woku kita blender ya, atau kita haluskan. Ada 12-15 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 10-12 buah kemiri. Terus saya di sini pakai cabai keritingnya 10 dan 1 buah cabai gede. Nanti juga kita buang biji kalau nggak mau terlalu pedas. Terus kalau ada orang yang suka pedas, kita bisa tambahin di sini bulat-bulat cabai rawitnya. Ini saya pakai 10 buah cabai rawit. Nah, bumbu gepreknya ini saya pakai 30 gram lengkoas, nanti dibersihin, terus kita geprek. 20-30 gram jahe yang udah dibersihin juga nanti saya geprek. Terus saya pakai 5 lembar daun jeruk. Nah, ini 1 batang kunyit yang lumayan tua, nanti kita giling bareng ya sama bawang. Sama 1 batang serai. Ini kebetulan serainya gede, jadi saya cukup pakai 1 batang. Nanti kita bersihin, kita belah 2 atau belah 3, terus kita geprek. Nah, untuk bumbu selain ini juga ada tomat. Nanti biar bikin seger, kita potong tomat. Ini saya pakai 3 buah tomat. Kalau masak tomat, hati-hati ya, harus masaknya matang banget karena tomat biasanya bikin makanan itu cepet basi. Jadi di sini saya pakai 3 buah tomat yang saya belah, nanti belah 8. Dan yang spesialnya itu untuk ayam woku, saya dibilangin pakai daun pandan. Nah, ini nanti kita pakai daun pandan 2-3 lembar yang biasa disuir-suir dan disimpul, nanti dimasak bareng dengan bumbu. Terus udah gitu untuk finishingnya setelah si ayam woku ini empuk dan mateng, kita tambahin ini daun kemangi. Saya pakai kira-kira 2 ikat. Ini makin banyak makin enak ya kalau yang suka. Selain wangi, ini juga bikin tambah vitamin karena ada ijo-ijonya. Ini saya pakai 2 ikat, nanti disiangin sama potongan daun bawang. Nanti saya bikin potongannya potongan sop. Itu untuk finishing. Jadi jangan terlalu lama digodok biar dia warnanya masih hijau dan masih seger. Juga kalau dimakan juga masih wangi. Nah, untuk ayam wokunya udah selesai. Sekarang kita kembali ke sop ikan.
Nah, sop ikan ini tadi saya bilang saya pakai 2 ekor ikan kerapu yang masih seger. Kita potong untuk potongan seperti ikan goreng, ya. Terus di sini saya punya 1 liter kaldu ikan. Kalau yang nggak punya kaldu ikan, ini kebetulan masih beku, nggak apa-apa. Nanti kan ikannya kalau seger kita godok juga nanti keluar kaldunya, masih tetap enak. Tapi kebetulan karena saya punya, jadi sekalian saya pakai. Untuk sop ikan ini bumbunya simple banget. Cuma pakai bawang merah, nanti kita iris. Saya nggak tumis. Katanya ada yang ditumis, tapi saya nggak tumis semuanya. Saya cuma cemplung-cemplungin aja. Ini ada bawang merah, 10 siung. Nanti diiris seperti irisan bawang goreng. Juga 5 siung bawang putih juga diiris. Sama ini cabenya nanti dicemplungin bulat-bulat aja. Serehnya nanti kita geprek. Ini ada 1 batang sereh. Terus ada 30 gram jahe. Nanti dikupas, dibelah 2 juga saya geprek. Sama 3 lembar daun jeruk. Ya, untuk bikin seger si sop ikan ini saya pakai tomat hijau, dan kalau tomat hijau aja kan nanti warnanya saru sama kemangi. Jadi saya tambahin 1 buah tomat merah. Terus untuk finishing juga seperti tadi ayam woku, saya pakai di sini 2 ikat daun kemangi yang nanti disiangin, sama 1 batang daun bawang yang kita iris sop. Nanti kita masukinnya terakhir. Nah, nanti bisa dicoba. Kalau memang kurang asam, bisa diperesin jeruk nipis. Tapi kalau saya biasanya dengan tomat yang kira-kira di sini saya pakai setengah kilo tomat campur sama tomat merah. Ini nggak usah pakai jeruk nipis, udah sedap dan udah sedang asamnya. Ya, sekarang ini semua saya siap-siapin, saya siap masak. Ini juga si kembang pepayanya masih 1 kali lagi harus direbus dengan air garam. Setelah itu baru kita mulai masak satu persatu ya. Dari ayam wokunya yang prosesnya paling lama, kemudian ke sop ikan, baru ke tumisan si kembang pepaya ini. Seperti biasa, sebelum memasak atau sebelum melakukan segala kegiatan, libatkan Tuhan agar apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan dalam hal ini, kita kan mau masak, biar makanan ini bisa jadi berkat, paling enggak untuk orang-orang yang ada di dalam rumah. Nah, sekarang semuanya bahan-bahannya udah disiapin. Ini saya ulang ya, karena begitu banyak tadi bumbu-bumbu yang disebutin, takut ada yang ketinggalan. Ini untuk ayam woku dulu. Di sini saya pakai 1,5 ekor ayam. Ayamnya saya potong 8. Terus bumbu yang udah dihalusin di sini ada bawang merah, bawang putih, kunyit. Ini tangannya kuning semua. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, sama cabai keriting dan cabai besar. Udah saya giling semua. Terus daun pandannya udah dicuci. Ini kita tinggal suwir-suwir, kita simpul. Terus lengkuasnya udah digeprek. Serehnya juga udah digeprek. Daun jeruknya ini saya udah cuci. Ini cabai rawitnya ini dipakai untuk orang yang mau pedas aja ya. Jadi ini bulat-bulat saya pakai 15 buah. Terus tomatnya juga udah dipotong-potong. Tadi untuk finishingnya ada daun bawang yang diiris sop, sama daun kemangi. Ini 2 ikat daun kemangi yang udah disiangin. Nah, ini semua udah disiapin. Sekarang kita mulai masak. Di belakang wajannya udah panas. Karena kita pakai perlu minyaknya lebih banyak. Ini tadi saya udah pakai 5 sendok makan minyak sayur. Sekarang saya masih tambahin lagi sedikit untuk ngebantu si bumbunya bisa matang sempurna. Wajannya udah panas. Kita tambahin lagi 3 sendok kira-kira ya, 3 sendok makan minyak untuk menggoreng bumbu biar bisa mateng dan wangi. Ini bumbu-bumbunya yang udah di blender saya masukin, saya tumis sampai wangi. Bumbu yang digeprek juga bisa ikut sertakan sekalian di dalam. Daun pandannya, serai, itu lengkuas, ini serai. Kita tumis sampai wangi. Terus saya masukin daun jeruknya juga, biasa dipecahin dulu. Nah, ini kita tumis sampai bumbunya wangi, mateng. Terus baru nanti kita bisa masukin potongan-potongan ayamnya. Seperti biasa ya, kalau ada sisaan dari blenderan, ini tadi bumbunya udah setengah wangi, terus ada gosong-gosongan di pinggirannya, kita kocokin bekas blenderannya masih banyak bumbunya. Untuk ngangkat tumisan bumbu yang sedikit gosong di dasar wajan. Kita tumis sampai airnya nanti kering. Nah, ini bumbunya udah mateng. Pinggir-pinggiran wajannya juga udah bersih. Airnya yang tadi untuk narikin
si bagian-bagian yang nempel di wajan udah kering. Sekarang kita bisa masukin ayamnya. Ini bisa kita tumis sampai ayamnya berubah warna. Kalau ayamnya udah berubah warna, semua udah matang, udah ditumisin. Ini sekarang kita bisa masukin air. Kalau saya pakai salad master, saya cukup airnya 500 ml ya. Karena nanti kita tutup di api kecil, setelah dia setengah jam, bisa kita bumbuin, terus bisa kita tiris, kita bikin dia agak kering airnya. Tapi kalau untuk panci biasa, panci konvensional biasa, boleh pakai airnya 1 liter. Airnya udah masuk, kita bisa tutup. Kalau yang untuk panci konvensional biasa, airnya harus kerendam semua ayamnya, biar nanti ayamnya ikut mateng ya. Udah kita tutup, ditunggu mendidih. Nanti kalau udah mendidih kita kecilin, kurang lebih kita tunggu setengah jam. Nanti kita finishing untuk ngecek ayamnya. Sekalian kasih gula batu, cabai rawit, sama tomat. Ini ayam wokunya udah mulai mendidih, saya kecilin. Kita tunggu dari sekarang setengah jam. Ini ayamnya, ayam wokunya udah setengah jam. Tuh ya, udah mateng. Sekarang kita tinggal masukin tomat. Biar dia mateng juga, jadi nggak cepet rusak sayurannya. Kalau yang belum kering airnya kayak gini, ini nanti digedein aja apinya. Sekalian 15 menit kita matengin tomat. Terus udah gitu airnya biar agak menyusut sedikit lagi. Ini jangan ditutup lagi wajannya. Bisa kita masukin sekalian cabai rawit juga. Apinya bisa digedein. Nah, ini cabainya udah masuk. Sekarang kita bisa tambahin gula batu untuk nambah penyedap atau ngebalance rasa biar dia ada gurih-gurih manis. Sedikit manis, saya pakai 10-15 gram aja. Kita tunggu tomat, cabai, gula batunya larut, sama airnya sedikit menyusut lagi. Nanti baru kita finishing pakai kasih garam sama daun kemangi ya. Udah medok banget bumbunya. Udah 15 menit dari kita tadi masukin tomat sama cabai rawit. Sekarang kita bisa masukin bumbu daunnya, si daun bawang. Kita aduk rata dulu. Terus bisa kita masukin nih, tadi kan udah dikasih gula batu. Sekarang kita tinggal kasih garam ya, sampai sesuai dengan selera. Ini saya pakai 1 sendok makan ya, karena ayamnya kan 1,5 ekor. Kalau udah dicoba, udah enak, udah pas rasanya sama selera kita. Terakhir kita bisa masukin daun kemanginya. Daun kemanginya jangan lama-lama digodoknya, sebentar aja. Jadi dia masih seger dan masih wangi. Udah, ini ayam wokunya selesai. Sekarang kita punya masakan, bertambah lagi koleksinya. Ada masakan dari Manado. Nah, sekarang kita beralih ke sop ikan. Tadi saya bilang ya, kita ulang semua bumbunya karena takut ada yang miss, ada yang ketinggalan karena banyak banget bumbunya kalau masakan Manado ini. Nah, untuk sop ikan, tadi saya bilang 2 ekor ikan yang udah dipotong. Ini kira-kira beratnya 1 kilo. Terus udah gitu saya pakai 1,5 liter kaldu ikan. Bumbunya cuma bawang merah, bawang putih yang diiris-iris, terus ada jahe yang digeprek, ada serai yang udah digeprek, sama daun jeruk. Nah, ini cabenya opsional ya. Kalau yang mau pedes kita taruh bulat-bulat, nanti tinggal yang mau pedes tinggal dipencet jadi kuahnya pedes. Nah, untuk bikin seger kuahnya di sini saya pakai kira-kira setengah kilo tomat hijau ditambah 1 buah tomat merah, sama ini nanti untuk finishingnya pakai daun bawang yang udah dipotong sop sama daun kemangi. Ini udah disiangin, udah dicuci. Sekarang kita mulai masak. Kita didihin dulu kaldu ikannya ya. Di belakang ada wajan siap untuk kita masak. Biar cepat mendidih kita tutup ya. Ini kaldu ikannya udah mendidih. Sekarang kita bisa masukin bumbu-bumbu yang diiris-iris tadi ya. Merah iris, bawang putih, jahe yang digeprek, sama serai, serta daun jeruk. Ini saya masukin semua kecuali cabai rawitnya jangan kita masukin dulu. Ini kita tunggu bumbunya biar nggak bau mentah dulu.
Daun jeruk seperti biasa dipecahin dulu tengahnya biar keluar wanginya. Nah ini biar bumbu mentah baunya keluar, ini sengaja saya nggak tutup. Nah ini udah sekitar 5 menit. Sekarang kita bisa masukin ikannya. Kalau ikannya udah mateng, cabai rawitnya bisa kita masukin sampai dia sekali mendidih. Terus kita bisa masukin yang lainnya seperti tomat sama daun bawang dan daun kemangi. Nah ini saya udah ambil separohnya untuk jam makan berikutnya. Jadi saya selesain masak untuk yang jam makan ini aja ya. Saya masukin separoh juga tomat merahnya dan tomat hijaunya. Nanti dicoba ya, kalau yang suka lebih asam bisa dikasih sedikit jeruk nipis, air jeruk nipis. Saya tambah 10 gram gula batu. Setengah sendok makan sampai 1 sendok makan garam atau sesuai selera. Udah dicoba, semua rasanya udah pas. Bisa kita masukin daun kemangi sama daun bawang. Ini juga saya pakai setengahnya biar nanti untuk makan berikutnya masih fresh. Udah, sop ikan Manadonya selesai. Nanti tinggal dipindah ke piring saji, udah bisa dinikmati. Kita beralih untuk numis si bunga pepayanya. Saya ulang lagi bumbunya, bawang merah yang diiris sama bawang putih. Ini saya pakai cabai rawit juga diiris miring-miring sama daun salam. Nah ini terinya, teri medannya saya udah goreng sampai garing. Sama nanti kita bantu kaldu ayam dan garam. Ini juga kembang pepayanya udah saya rebus ya. Tadi pakai, pertama-tama kita rebus dulu pakai kapur sirih. Terus kita bilas, kita cuci, kita rebus lagi dengan rebusan kedua dengan 1 sendok makan garam. Kita cuci lagi, terus yang ketiga kita rebus lagi dengan 1 sendok makan garam. Nah ini hasilnya udah kita bilas juga. Jadi ini udah siap kita tumis. Ini biar nggak terlalu pahit rasanya. Ya, sekarang wajannya di belakang udah panas, kita bisa tumis. Wajannya udah panas. Kita kasih minyak untuk menumis bawang merah bawang putihnya, kira-kira 5 sendok makan sampai 6 sendok makan, karena bumbunya saya pakai banyak, jadi minyaknya juga banyak biar bisa ketumis sampai kuning dan wangi. Biasanya bawang merah lebih lama proses masaknya, jadi saya masukin bawang merahnya dulu, kita tumis sampai kuning dan wangi. Udah kuning, udah wangi. Sekarang kita bisa susulin bawang putihnya sama daun salam. Daun salamnya biasa tengahnya dibelah dulu ya, biar keluar wangi daun salamnya. Tumis sampai bawang putihnya juga kuning dan wangi. Nah ini bawang merah, bawang putih udah kuning, udah wangi. Sekarang terakhir kita masukin cabenya. Kita tunggu sampai cabenya layu. Nah ini cabenya udah layu, udah pedes. Kita masukin kembang pepayanya yang udah siap dimasak. Kembang pepayanya udah matang banget, jadi kita tinggal tumis-tumis sebentar aja sampai kecampur sama bawang dan cabenya. Kalau udah kecampur rata, sekarang kita bisa kasih garam dan kaldu. Kaldu ayamnya boleh lebihan ya, karena ini kan yang gurih ini cuma kaldu ayam. Ini saya pakai setengah sendok makan. Garamnya hati-hati karena kita kan pakai teri medan, takut terinya nanti terlalu asin, dan tadi juga udah digodok dengan garam. Jadi dikira-kira dulu dari 1 sendok teh ya. Nanti kalau udah dicoba, kalau kurang bisa ditambah. Kalau udah kecampur semuanya, kaldu ayam bubuknya, garamnya, terus kita udah coba, udah pas. Kalau ada yang mau kasih gula pasir sedikit boleh. Terus udah gitu nanti kita tinggal masukin nih teri yang udah digoreng. Ya, terinya kita masukin semua. Kita aduk rata lagi. Udah, si kembang pepaya ini udah selesai, bisa dihidangkan nanti bareng sama sop ikan Manado, ayam woku, nasi hangat. Enak deh. Jadi hari ini kita makan makanan Manado.